got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan video singkat tentang saham syariah dan mekanisme perdagangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian saham syariah dan juga landasan hukum saham syariah. Nah, sebelum membahas pengertian saham syariah, pertama kita pahami dulu tentang saham. Jadi, definisi saham adalah surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Singkatnya, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Contohnya seperti misalkan kita memiliki 10% saham perusahaan Telkomsel, itu artinya kita memiliki 10% dari total semua aset di perusahaan Telkomsel tersebut. Nah, definisi saham sendiri sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal, yang pada intinya saham syariah itu konsepnya sama dengan saham biasa seperti yang saya jelaskan di awal. Namun hanya saja dalam saham syariah kita menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari saham syariah itu adalah yang pertama, larangan riba. Jadi dalam saham syariah itu tidak boleh ada riba atau bunga. Selanjutnya, larangan spekulasi, artinya saham syariah tidak boleh digunakan untuk tujuan spekulasi seperti memperdagangkan saham hanya untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham tanpa memperhatikan nilai fundamental perusahaan. Yang ketiga adalah larangan bisnis tidak halal, artinya dalam saham syariah tidak boleh terkait dengan bisnis haram seperti bisnis minuman keras dan lain-lain. Yang keempat adalah pendistribusian keuntungan yang adil. Artinya dalam saham syariah itu wajib membagi keuntungan secara adil kepada semua pemegang saham tanpa terkecuali. Yang terakhir adalah transparansi, yaitu informasi keuangan dan operasionalnya harus jelas dan terbuka. Pembahasan selanjutnya adalah landasan hukum saham syariah. Salah satu landasan hukumnya yaitu menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Di sana menyatakan bahwa bermuamalah dengan melakukan transaksi atas saham hukumnya boleh karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Selanjutnya, dalam Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 juga telah merumuskan bahwa jual beli saham adalah boleh dilakukan dengan catatan saham yang diperjualbelikan itu merupakan saham perusahaan dagang atau manufaktur yang ketentuannya sudah benar ada atau tidak direkayasa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siska Julianti. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Jadi, perbedaan pertama adalah cakupan perusahaan. Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang beroperasi dengan sesuai prinsip-prinsip Islam. Mereka tidak terlibat dalam bisnis yang dianggap melanggar syariah seperti alkohol atau perjudian. Sementara saham konvensional dapat berasal dari berbagai jenis perusahaan. Yang kedua, perolehan keuntungan. Dalam memperoleh keuntungan, saham syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, saham konvensional seringkali berkaitan dengan suku bunga dalam sistem keuangan konvensional. Yang ketiga, pengawasan. Saham syariah biasanya melibatkan Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Islam. Sedangkan saham konvensional tidak selalu memiliki dewan pengawas semacam ini. Yang keempat, orientasi keuntungan. Saham syariah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Islam. Jadi sedangkan saham konvensional lebih umumnya berfokus pada keuntungan materi dunia saja. Yang kelima, mekanisme transaksi. Saham syariah melibatkan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti larangan riba atau bunga dan perjudian. Sedangkan saham konvensional mengikuti mekanisme transaksi
konvensional yang mungkin melibatkan bunga dan spekulasi atau perjudian. Yang keenam atau yang terakhir, hubungan investor. Dalam investasi saham syariah, hubungan investor dan perusahaan berbentuk kemitraan. Ini berarti keuntungan dan risiko dibagi bersama. Di sisi lain, dalam saham konvensional, investor sering menjadi kreditur atau debitur, yang berarti mereka tidak memiliki hutang atau klaim tertentu terhadap perusahaan. Materi selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan syariah. Jadi mekanisme perdagangan syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang unsur-unsur riba atau bunga, perjudian, investasi dalam bisnis haram, dan kegiatan yang merugikan moral. Jadi berikut ada beberapa mekanisme perdagangan saham dalam syariah. Yang pertama, pemilihan saham syariah. Saham yang akan diperdagangkan dalam pasar saham syariah harus memenuhi kriteria syariah, yang termasuk bahwa perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak boleh terlibat dalam aktivitas haram seperti riba atau bunga, perjudian, atau produksi dan penjualan barang yang diharamkan oleh Islam. Yang kedua, penyaringan saham. Sebuah badan atau indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index akan melakukan penyaringan terhadap saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Ini dapat melibatkan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kewajiban terhadap aset tidak melebihi batas tertentu. Yang ketiga, pengawasan syariah. Ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertanggung jawab memantau saham-saham yang terdaftar di indeks saham syariah. Mereka memastikan bahwa saham-saham tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, perdagangan di pasar saham. Yang keempat, perdagangan di pasar saham syariah. Saham-saham syariah yang telah lulus penyaringan dapat diperdagangkan di pasar saham syariah. Investor yang berpartisipasi dalam perdagangan saham syariah diharapkan mematuhi prinsip-prinsip syariah selama transaksi mereka. Yang terakhir, kesesuaian dengan prinsip syariah. Jadi investor yang membeli saham syariah diharapkan untuk mematuhi prinsip syariah selama kepemilikan saham ini. Berarti mereka harus menghindari saham-saham yang melanggar prinsip syariah selama kepemilikan mereka. Sekian akan dilanjutkan oleh Saudara Febrianto Akbar. Selanjutnya penjelasan mengenai indeks saham syariah dan peran dalam investasi syariah. Indeks saham syariah adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham syariah yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Saham syariah adalah saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tidak melibatkan bunga, judi, spekulasi, dan bisnis yang haram. Indeks saham syariah dapat membantu investor untuk mengukur kinerja pasar saham syariah dan memilih saham-saham syariah yang menjadi potensial. Dan perannya menjadi acuan bagi investor untuk menentukan strategi investasi, portofolio investasi, dan kedua, menjadi indikator bagi regulator, pengawas, dan pengembang pasar modal syariah untuk mengukur perkembangan potensi dan tantangan pasar saham syariah. 3. Menjadi sarana bagi emiten syariah untuk meningkatkan reputasi, visibilitas, dan likuiditas saham-saham mereka di pasar modal. Contoh indeks terkemuka ialah 1. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Kedua, Jakarta Islamic Index atau JIE. Ketiga, Jakarta Islamic Index 70 atau JIE 70. 4. IDX MES BUMN 17. Materi selanjutnya, kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar sahamnya dianggap syariah. 1. Jenis usaha, produk atau barang atau jasa. Akad dan pengelolaan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, perusahaan tidak boleh bergerak di bidang perjudian, perdagangan yang dilarang menurut syariah, produksi atau penjualan barang haram, dan lain-lain. Kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan
dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan tidak mengandalkan sumber pendapatan yang bersifat riba atau gahar. 3. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terlalu terganggu pada pembiayaan yang bersifat riba atau gahar. Contohnya, bisnis kuliner halal. Bisnis ini menawarkan produk makanan dan minuman yang halal, yaitu tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh syariah seperti babi, alkohol, darah, dan lain-lain. Baiklah, saya selaku pemateri keempat di sini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu keuntungan dan risiko yang kita hadapi ketika kita melakukan investasi di saham syariah. Yang pertama, keuntungan yang kita dapat ketika kita melakukan investasi di saham syariah. Yang pertama itu investasi yang halal. Saham syariah diterbitkan oleh perusahaan yang berkegiatan dengan menerapkan sistem syariah. Yang kedua itu bebas riba. Saham syariah tidak memperbolehkan riba dan tidak memperbolehkan adanya bunga, sehingga saham syariah dibilang bebas riba. Yang ketiga itu saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena saham syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam yang terkandung di dalam Islam. Yang keempat itu memiliki tingkat risiko yang relatif kecil. Saham syariah memiliki tingkat risiko yang relatif kecil dikarenakan perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus memenuhi syarat non halal 10% dari pendapatan keseluruhan. Adapun risiko yang kita dapat, yang kita harus perhatikan ketika kita melakukan investasi di saham syariah, yang pertama itu capital loss. Capital loss adalah ketika investor melakukan menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, risiko likuiditas. Perusahaan dinyatakan bangkrut atau dibubarkan. Yang ketiga itu delisting dari bursa, penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BI. Yang keempat itu delisting dari daftar efek syariah, penghapusan atau dikeluarkan dari bursa efek syariah. Lalu dibeli oleh bursa efek konvensional. Adapun perusahaan yang sukses yang telah bergerak di bidang saham syariah ada banyak, tapi saya akan memberikan contoh perusahaan yang sudah sukses yang bergerak di bidang syariah. 2 perusahaan. Yang pertama itu perusahaan BSI, Bank BSI.